saya. Hari ini kita akan berbicara tentang breakthrough prayer. Karena dari breakthrough prayer ini akan menghasilkan kehidupan kita juga yang menerobos. Ada terobosan dalam kehidupan kita. Ada sebuah contoh kasus yang nanti kita akan angkat, saudaraku, dan kita akan bahas. Ya, dan contoh kasus ini. Contoh kasus ini ada di dalam Alkitab, saudaraku. Ya, mari kita lihat dulu contoh kasusnya ya. Di ayat sebelumnya, yang kedua. Slide kedua mungkin kita tukar kali ya. Slide keduanya, oke, slide ketiga. Nah, ini dulu ya, ini dulu. Saya ketukar ini ya. Nah, ini contoh kasusnya, saudaraku. Ya, Yakobus 4 ayat 2 ya, dikatakan begini. Kamu mengingini sesuatu ya, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Mengingini sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu itu, kemudian kita iri hati, kita mungkin membunuh, bahkan kita nggak sampai pada tujuan kita. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Nah, ini contoh kasus yang nyata. Seringkali ini kita dialami oleh orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen, pribadi-pribadi Kristen, saudaraku. Ya, sehingga akhirnya kita bertanya-tanya, kenapa saya sudah berdoa? Ya, di sini malah dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena tidak berdoa. Ya jelas kalau kita tidak berdoa kita nggak peroleh apa-apa. Tapi mungkin kita beralasan atau membenarkan, oh saya berdoa, tapi kenapa saya tidak mendapatkan apa-apa juga? Kalau tidak berdoa, tidak mendapat apa-apa, itu ya lumrah, itu wajar, itu sudah konsekuensinya. Tetapi saya berdoa, sudah berdoa, sering berdoa, tiap hari berdoa, tiap waktu berdoa, tapi kenapa saya nggak mendapatkan juga apa yang saya doakan? Ini banyak berkecamuk di dalam pikiran orang-orang Kristen, saudara. Dan mungkin saja, bisa saja hari ini dalam pikiran kita masing-masing juga bertanya-tanya, berkecamuk seperti itu. Kenapa sudah puluhan tahun, sudah sekian tahun lamanya saya berdoa, tapi kok sepertinya nggak ada jawabannya? Apa Tuhan nggak mendengar atau apa? Ya. Saya sampai hari ini tidak mendapatkan. Nah, masalahnya saudara, kita lihat dulu satu ayat lagi ya. Yakobus 4 ayat 3. Atau, nah ini yang tadi saya bilang, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ini bisa menjadi sebuah kebenaran. Seringkali kita memang sudah berdoa tapi kita tidak menerima apa-apa. Kita tidak mendapat jawaban dari doa kita. Karena kamu salah berdoa. Nah, ini ternyata akar masalahnya. Selama ini kita doa hanya sekedar doa, hanya mungkin rutinitas, atau mungkin terpaksa, atau mungkin karena kewajiban, merasa ya saya orang Kristen, saya wajib berdoa. Hanya itu ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudah salah berdoa. Yang kita doakan adalah hanya untuk kepentingan kita sendiri, sehingga akhirnya kita tidak menerima apa-apa. Tadi tidak berdoa, tidak menerima apa-apa. Sudah berdoa, mungkin tiap hari berdoa, tetap tidak dapat apa-apa. Kenapa? Salah berdoa. Yang kedua, kenapa? Karena yang kita minta nggak sesuai, nggak selaras dengan yang dimau Tuhan. Jadi berdoa itu bukan untuk memenuhi keinginan kita sebenarnya, tapi waktu kita berdoa, kita sedang mau mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Loh Pak, saya kan punya kebutuhan. Iya, kita punya kebutuhan, tapi kita juga punya iman. Tuhan kasih kita iman. Tuhan kasih kita firman-Nya untuk diperkatakan, bukan hanya sekedar minta dan minta. Amin, saudaraku.
Seorang mantan presiden Amerika berkata, jangan bertanya apa yang negaramu bisa berikan kepadamu, tapi tanyakan kepada dirimu, apa yang kau bisa berikan buat negaramu. Kita ambil konteks yang berbeda kepada Tuhan. Jangan tanya apa yang Tuhan bisa berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan. Artinya doa di sini adalah kita memenuhi kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita, saudaraku. Ketika kita memenuhi kehendaknya Tuhan, kita memenuhi kepentingannya Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi kepentingan kita. Haleluya. Kenapa kita nggak mengalami sesuatu hal yang terobosan, satu hal yang penjebolan dalam doa kita, dalam kehidupan kita? Saya beri contoh begini, saudaraku. Saya katakanlah, saya itu kepingin lihat keindahan, kekayaan lautan, entah di Lombok, ya, entah di Manado, entah di Bali, yang terkenal sangat indah. Tapi untuk bisa melihat keindahan alam di bawah laut itu, saya perlu turun menyelam dalam kedalaman tertentu. Tetapi saya nggak pernah mau lakukan sebuah terobosan. Saya nggak pernah mau untuk nyebur, takut nanti begini, bagaimana, nggak pernah melangkah, lakukan tindakan yang ekstrim mungkin, lakukan tindakan yang nggak biasa mungkin. Menerobos itu berarti melakukan tindakan yang tidak biasa, di atas rata-rata. Bagaimana saya mungkin bisa melihat keindahan alam di bawah laut? Nggak mungkin. Nah, ini contoh buat kita. Kita seringkali ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, pencapaiannya luar biasa, keinginannya luar biasa, tetapi kita nggak pernah mau menerobos. Kita nggak pernah berani untuk menyelami lebih dalam lagi. Kita nggak berani bertindak lebih jauh lagi. Kita hanya inginnya di sini saja dan mendapatkan semua apa yang luar biasa yang kita inginkan. Nah, mari kita berubah paradigma kita, saudara. Siap berubah paradigma kita supaya nanti, ya, memasuki tahun 2022. Saudara itu punya satu dimensi kehidupan yang lebih lagi, yang lebih baik lagi. Ya, kehidupan kita lebih meningkat. Cinta kita, kasih kita kepada Tuhan semakin meningkat. Pertumbuhan rohani kita semakin meningkat. Sehingga Tuhan dapat mempercayakan apa yang mau Dia percayakan kepada masing-masing kita. Ya, salah berdoa. Kita lihat ke atas dulu yang tadi, Pak, yang ketukar tadi. Nah, saya menemukan ada 5, tapi kita bahas satu saja hari ini. Ya, kita bahas satu saja. Doa yang menghasilkan penjebolan, terobosan, breakthrough, pembalikan keadaan. Ada 5, saudaraku. Kita seringkali maunya ini, tapi kita nggak pernah mau lakukan ini. Ini masalahnya. Seperti tadi, mau lihat keindahan alam di bawah lautan, tapi saya nggak pernah mau bertindak berani ekstrim. Aku harus menyelam, apapun resikonya, nggak berani. Ini kesalahan banyak orang-orang Kristen. Tapi hari ini melalui kebenaran ini, saya memotivasi saudara, jangan cuma mau ini. Kalau kita mau ini, kita juga harus mau ini. Yang mengerti katakan amin. Doa jam 3 pagi dan jam 3 petang. Yang pertama. Yang kedua, doa tengah malam. Tengah malam itu jam 00, jam 12 malam. Ya. Doa dengan mengucapkan firman Tuhan. Sudah belum? Ya. Doa puasa Ester. Puasa Ester 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Aduh, berat, Pak. Ya sudah. Saudara nggak berani bertolak lebih dalam. Saudara nggak berani melakukan tindakan yang ekstrim, tindakan yang menjebol, nggak bisa. Tembok ini kita mau terobos,
Tapi kita hanya nggak berani lakukan sesuatu. Harusnya ambil alat, ambil apa, kita coba terus sampai jebol. Nggak pernah jebol kalau kita hanya diam. Hai tembok jebol. Ya nggak bisa, saudaraku. Kita hanya lakukan dok mungkin. Nggak ada yang ekstrim, nggak ada yang menjebol, nggak bisa. Inilah tindakan-tindakan terobosan yang harus saudara lakukan supaya hidup saudara mengalami terobosan. 2021 tinggal beberapa hari lagi. Ayo sekarang melalui firman ini, ayo tata hidup kita, persiapkan perbekalan saudara dan saya supaya tahun 2022 ada sebuah penjebolan. Harus dimulai dari ini. Ya, doa puasa Ester. Berani nggak saudara bayar harga? Nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam. Saya sudah lakukan ini 3 kali saudara doa puasa Ester. Dan dahsyat luar biasa. Tuhan buka jalan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit berkat luar biasa. Benar-benar kalau sudah melakukan doa puasa Ester ini saudara harus ambil waktu khusus. Nggak ada pekerjaan, saudara harus cuti, harus berdiam. Cari satu tempat. Kalau saya dulu 3 kali doa puasa Ester itu di Ungaran, di Bukit Doa Getsemani Ungaran. Ya, saya datang ke sana, ketemu sama pihak pengurusnya, saya katakan mau doa puasa Ester, jika kita diurus administrasinya, nggak bayar saudaraku, hanya kasih persembahan kasih aja. Waktu kita pulang taruh di dekat perpustakaan kalau nggak salah itu. Ya, bebas. Kalau kita hanya puasa biasa, dapat makan saudaraku di sana, dikasih makan siang, makan malam dikasih. Ya kan, kalau kita hanya puasa normal. Tapi karena saya puasa Ester 3 hari 3 malam tidak makan, ya saya nggak makan, gitu kan? Saya baru makan buka puasa waktu saya mau pulang, dikasih makan. Penginapan gratis saudaraku. Ya hanya kita hanya pulang kasih persembahan sukarela, persembahan kasih. 3 hari 3 malam. Banyak di goa doa, ada goa doa di situ. Ya bisa dari pagi sampai siang. Hanya doa, pujian, penyembahan, baca firman, saudara mencari kehendak Tuhan apa Tuhan. Nanti siang istirahat, tidur. Nanti jam 3 bangun lagi, ya, masuk lagi goa doa. Terus doa terus saudara. Hanya kerjanya gitu, doa firman, cari kehendak Tuhan, berseru kepada Tuhan, merintih kepada Tuhan, ya kan, meraung sama Tuhan, kira-kira begitu. Kita benar-benar berperkara pribadi dengan Tuhan. Ya. Doa dengan bernasar, saudara berani nggak bernasar? Kita nggak berani sesuatu yang mau kita raih yang luar biasa, tapi kita nggak berani bernasar. Tapi hari ini saudara praktekkan ini. Ya, lihat perubahan dalam kehidupanmu. Lihat, Tuhan akan mengubahkan spiritualitas kita, kualitas rohani kita akan berubah. Dan lewat perubahan pembaharuan hidup rohani kita, kedagingan kita dimatikan, maka doa kita akan menghasilkan doa yang menerobos. Doa orang benar. Nah, bila yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi harus dimulai dari orangnya benar, hidupnya benar, berani melakukan kebenaran ini. Halo, siap? Berani lakukan ini saudaraku? Ya, jangan hanya cuma ingin ininya, tapi sudah gak berani lakukan ini, gak berani nyebur di area ini. Ini baru 5 yang saya temukan, yang saya rangkum saudara. Nah kita lihat yuk kembali ke slide berikutnya. Nah, seringkali kita menghadapi kondisi seperti ini. Lihat, Imamat 26. Doa kita yang kita naikkan seolah itu membentur langit atau atap itu seperti tembaga saudara. Gak bisa tembus gitu kira-kira gambarannya. Mentok terus, gak pernah ada sesuatu terobosan. Lihat, aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan.
dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanah yang kita injak ini sebagai tembaga. Wah, kalau udah gitu repot, saudara. Saudara bisa bayangkan tanah seperti tanah tembaga. Saudara mau bikin apa dengan tanah itu? Mau saudara tanamin apa? Saudara mau makan apa? Ya mungkin saudara bisa berdalih membenarkan diri, Pak, ini tembaga mahal, Pak. Bisa saya gali, Pak. Tapi maksudnya bukan itu. Yang dimaksud penulis atau Tuhan bukan itu, saudaraku. Ini berbicara tentang satu kondisi keadaan yang susah. Apa yang kita lakukan juga berhasil. Ini berbicara tentang hal itu, saudaraku, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Langit seperti tembaga, tanah seperti besi. Kenapa ini? Jikalau hidupmu bertentangan, tetap bertentangan, ya, tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, mendengarkan Tuhan, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Saudara, jangan terus berlindung, bersembunyi di balik Tuhan kan penuh kasih. Tuhan itu maha kasih. Jadi saya bebas lakukan apapun dan saya bebas minta apapun sama Tuhan yang maha kasih. Gak bisa begitu, saudara. Tuhan punya dua sisi. Sisi kelembutannya, sisi kemurahannya, sisi kebaikannya, tapi juga ada sisi kekerasannya. Artinya pendisiplinannya ada, pengajarannya ada. Makanya Tuhan mendefinisikan melalui Paulus bahwa kasih itu bukan sekedar hanya memberi, tetapi juga menghajar atau mendidik atau mendisiplin, saudara. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar, ia ku tegur. Nah, seringkali kita mendefinisikan kasih Tuhan itu bukan hajaran, itu bukan kasih Tuhan, pendisiplinan bukan kasih Tuhan. Sekarang kita belajar sama-sama. Ayo, saudara, lihat dua sisi kasih Tuhan. Dia memberi yang terbaik, dia mengampuni, dia menyerahkan hidupnya, tapi juga dia menghajar kita. Ya, dia mendisiplin kita. Ini kebenaran, saudaraku. Mari, ayo rubah hidup kita, ayo bertobat, saudaraku. Ayo bertobat, berubahlah, saudaraku. Ya, saya sebagai gembala, ayo saya menyerukan. Jangan sampai kayak zaman Nuh. Karena perhatikan, saudaraku, kedatangan Tuhan seperti halnya zaman Nuh. Nah, saudara jangan menggenapi orang-orang seperti zaman Nuh, saudaraku. Nuh itu memberitakan kebenaran, mengatakan supaya mereka berubah, bertobat, masuk ke bahtera. Kalau dalam konteks sekarang, bahtera itu artinya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Satu-satunya satu-satunya pribadi yang bisa menolong, yang menyelamatkan kita, sebagaimana bahtera satu-satunya yang bisa membawa orang bisa selamat waktu itu. Sebuah sarana yang Tuhan siapkan untuk keselamatan. 100 tahun Nuh berkhotbah, 100 tahun Nuh mengingatkan, mengajak, memotivasi orang-orang zamannya untuk bertobat, untuk percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub Israel, supaya masuk ke bahtera itu. Tapi mereka tidak ada yang mendengar, saudara. 100 tahun, hasilnya cuma 8 jiwa yang bertobat, yang masuk ke bahtera, yang diselamatkan. Hanya keluarganya saja. Orang-orang sejamannya semuanya musnah oleh air bah. Mereka nggak percaya, masa ada air bah, masa ada banjir yang begitu besar. Sampai hari itu hujan belum pernah turun. Mereka nggak percaya. Hari ini kita nggak percaya, masa Yesus Tuhan, masa Yesus Mesias, masa Yesus Juru Selamat. Nggak percaya. Masa saya harus bertobat? Kan sekali selamat tetap selamat. Nah, mungkin kita berdalih seperti itu. Tapi hari ini
Saya berdoa, ayo saudaraku, responi panggilan Tuhan. Berubahlah, bertobatlah, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan seperti kota Kapernaum. Tuhan sudah kasih mujizat, Tuhan nyatakan kasih-Nya, Tuhan berikan yang terbaik buat kota Kapernaum, tapi penduduknya nggak pernah mau berubah, penduduknya nggak pernah mau bertobat. Sehingga akhirnya Kapernaum pun dihancurkan oleh Tuhan. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Sebelum itu terjadi, ayo berubah, bertobat lebih dulu. Jangan terus keraskan hati. Gak bisa aku yang benar, dia yang salah. Gak bisa dia yang harus minta maaf. Jangan keraskan hati, saudara. Ini menghalangi doa-doamu. Ini menghalangi doa-doamu. Sekali lagi, ini menghalangi doa-doamu. Sekali lagi ya, ini menghalangi doa-doamu. Tuhan bilang begini di Matius pasal 5. Kalau kamu mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kamu ingat akan saudaramu. Kamu masih ada belum beres, ada satu perselisihan, ada satu apa. Kata Tuhan, bereskan dulu, tinggalkan persembahanmu, bereskan dulu, baru kamu nanti datang lagi persembahkan. Dari hal ini kita bisa ambil kesimpulan. Doa itu adalah relationship kita dengan Tuhan, relationship kita dengan Tuhan, hubungan. Ya, ini saudara. Next berikutnya. Ada sebuah peperangan, ya, waktu itu terjadi peperangan antara Irak dan Amerika, saudara. Nah, akhirnya Amerika ini bisa menang. Karena kenapa? Karena jalur logistik semua yang masuk ke Irak itu diputus oleh Amerika, saudara. Sehingga bantuan-bantuan semua di stop, kayak di embargo gitu kira-kira. Pokoknya nggak boleh ada jalur apapun logistik masuk ke Irak. Mereka nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Mereka hanya bisa bertahan sementara. Akhirnya mereka menyerah, Irak menyerah. Doa itu adalah jalur logistik kita dengan Tuhan. Nah, jangan sampai iblis menghambat, menutup jalur ini, sehingga kau nggak berdoa, sehingga kau berdoa tapi kau salah berdoa. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai hubungan jalur ini antara kau dengan Tuhan diputus oleh iblis, diembargo oleh iblis, ya, diblokir oleh iblis, diputus oleh iblis melalui berbagai cara. Jangan masuk dalam jebakan iblis. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Kalau engkau kasih kesempatan sama iblis, engkau berikan iblis keuntungan, maka jalur hubunganmu, logistikmu dengan Tuhan terputus. Engkau terjebak dalam jebakan iblis. Engkau akan kalah dalam hidupmu. Engkau gak pernah bisa dapat dan mencapai tujuanmu. Jangan masuk jebakan iblis. Hubungan doa kita itu adalah jalur logistik dengan Tuhan yang harus tetap terjaga, saudara. Sebelum kita mengalami terobosan dalam aspek hidup jasmani, ya, perhatikan, kita harus mengalami lebih dulu terobosan dalam kehidupan rohani kita. Amin, saudaraku. Peperangan Israel melawan Amalek yang dicatat di dalam Keluaran pasal 17. Saudara nanti baca di rumah, Keluaran 17. Israel perang sama Amalek. Musa, Harun, dan Hur naik ke atas gunung. Musa berdoa dan ditopang oleh Harun dan Hur. Sementara yang berperang di bawah adalah Yosua, dipimpin oleh Yosua. Alkitab mencatat setiap kali Musa mengangkat tangan berdoa, maka jadilah kuat orang-orang Israel. Musa berdoa, mengangkat tangan, dunia rohani direbut, dunia roh dimenangkan. Dunia jasmani, orang Israel jadi kuat. Ketika Musa jadi lemah, tangannya mulai kendor, mulai turun, gak berdoa, di bawah Israel mulai kendor, kalah, saudara. Sehingga Harun dan Hur harus menopang. Harun dan Hur kasih batu untuk menyanggar tangannya
Musa. Supaya Musa bisa terus berdoa berseru sama Tuhan, memenangkan area rohani, area roh. Jangan sampai area roh ini dikuasai, dimenangkan oleh iblis. Kita bisa menang di area roh dengan doa kita. Lewat doa kita bisa merebut alam roh ini, dan ini akan menjadi berkat buat alam jasmani kita. Jadi dengan kata lain, saudara harus menang dalam kehidupan rohani dulu, baru kehidupan jasmanimu bisa menang. Kehidupan rohanimu harus terjadi terobosan dulu, baru hidup jasmani bisa terjadi terobosan. Saudara mengerti sampai di sini? Kalau sudah mengerti kebenaran ini, mulai mainkan. Saudara. Ayo tata hidup rohanimu. Jangan sampai engkau membiarkan kehidupan rohanimu. Banyak orang-orang Kristen nggak mempedulikan kehidupan rohaninya. Cuek sama Tuhan, cuek sama ibadah, cuek sama hubungan dengan Tuhan, masa bodoh dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, ayo kita berubah. Jangan seperti orang-orang yang tidak mempedulikan kerohanian. Banyak contoh yang Alkitab sudah jelaskan dan nyatakan. Ketika kita tidak mempedulikan hal-hal rohani, kita gak memperhatikan kerohanian kita, hidupnya secara jasmani gak ada apa-apanya. Terlalu banyak contohnya sudah Alkitab nyatakan. Tinggal sudah baca, pelajari, ambil pelajarannya, sudah berubah. Jangan sama seperti itu. Apa yang Alkitab nyatakan sebagai sebuah peringatan kepada kita, sebagai sebuah contoh kepada kita. Terobosan dalam kehidupan doa pribadi, artinya kehidupan rohani kita harus kita menangkan. Tanyakan sama masing-masing pribadi, bagaimana kehidupan rohanimu sampai hari ini. Kalau engkau belum mengalami pembaharuan dalam manusia rohanimu, engkau belum mematikan keinginan-keinginan duniawimu, secara jasmani engkau akan tergopoh-gopoh, istilahnya begitu, terseok-seok. Doamu menembus hanya sampai kepada langit tembaga. Tanahmu adalah tanah besi. Ini. Saudara harus mengalami spiritual breakthrough lebih dulu. Next berikutnya. Sekarang kita bahas yang pertama. Satu saja hari ini. Rahasia doa jam 3. Yuk kita mulai. Yang pertama, buka, silakan. Kita perlu tahu pembagian waktu zaman Yahudi kuno. Ya, zaman Yahudi kuno itu waktu dibagi menjadi 3 bagian jam jaga. Ya, 12 jam siang, 12 jam malam. Makanya Yesus menyebut dalam satu hari ada 12 jam. Kok nggak 24 jam? Ya kan? Karena itu 12 jam itu maksudnya 12 jam terang kerja kehidupan kita di situ. Ya. Tetap waktunya 24 jam sama. Ya. 12 jam siang, 12 jam malam. Dan jam jaga malamnya dibagi menjadi 3 bagian. Itu zaman Yahudi dulu ya, dulu nih. Zaman Romawi jadi 4. Ya. Zaman Yesus jadi 4. Permulaan giliran jaga malam. Jadi karena dibagi 3, 12 bagi 3, ya kan, 12 jam jaga. Ya. Jadi satu kali jaganya ada 4 jam. 18 jam 6 sore sampai jam 10. Ini ayatnya, ya, saudara nanti bisa foto aja nggak apa-apa, atau nanti saya kasih PowerPoint-nya, saya bagikan. Ya. Kemudian tengah malam, ya tengah malam, jam 10 sampai jam 2. Ini ayatnya, ya. Dan waktu jaga pagi jam 2 sampai jam 6, 12 jam. Ini waktu pembagian waktu jaga menurut tradisi Yahudi kuno.
Nah, sudah tahu ya, dari jam 6 sore mulai jaga 4 jam sampai pagi jam 6. Ya. Nah, di sini nih areanya nih, jam 3 nih di sini kalau jam 3 pagi. Ya, nanti ada jam 3 sorenya. Next berikutnya. Yang pertama, jam 3 adalah waktu yang istimewa untuk kita bersekutu pribadi dengan Tuhan. Loh Pak, katanya setiap waktu kita bisa bersekutu, dan memang harus begitu. Setiap waktu kita harus bersekutu dengan Tuhan. Tapi ada waktu-waktu khusus, ada timing khusus yang sudah harus perhatikan. Jam 3 adalah waktu yang istimewa. Kenapa? Tuhan mulai bekerja di jam itu. Ayatnya mana? Ini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ini waktu jaga pagi tadi, dimulai dari jam 2 sampai jam 6. Bangun, pergi keluar, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, Tuhan mulai bekerja di jam-jam itu, jam jaga pagi. Ya. Next berikutnya. Perhatikan, setiap apa yang tertulis dalam Alkitab itu nggak kebetulan, saudaraku. Itu ada maksudnya, itu ada kebenarannya. Jadi waktu sudah baca kalimat demi kalimat, sudah perhatikan. Ingat, terkandung kebenaran di setiap kalimat atau setiap ayat. Markus 6 ayat 48. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang. Kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jam 3 Yesus hadir menolong. Kalau Alkitab menulis dengan gamblang 3 malam, ini nggak kebetulan. Bukan iseng, saudara. Alkitab secara jelas terang benderang menyebut jam 3 malam. Ini berarti serius. Ada apa jam 3 itu? Ternyata di jam 3 itu murid-murid mengalami angin sakal di perahu mereka, di pelayaran mereka. Dan Yesus tepat datang jam 3. Amin, saudaraku. Gak kebetulan. Ya. Angka 3 itu sangat punya arti yang luar biasa. Ya. Nantilah kita belajar teks berikutnya. Ya. Berikutnya. Yang kedua sekarang, waktu yang ditetapkan Tuhan untuk mempersembahkan korban pagi dan korban petang. Nah ini sekarang. Jam 3 itu adalah waktu yang Tuhan tetapkan untuk mempersembahkan korban pagi dan korban petang. Korban pagi jam 3 pagi, jaga pagi itu. Korban petangnya jam 3 petang. Nanti ada ayatnya sebentar ya. Keluaran minggu lalu sudah saya bahas. Ya, inilah yang harus kau olah di atas mezbah. Waktu pagi, waktu senja. Kenapa? Di sana, di waktu ini, aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah, di kemah pertemuan, waktu pagi, waktu senja, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaan. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar. Banyak orang-orang Kristen tidak menyadari bahwa dirinya telah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar. Banyak orang-orang Kristen tidak menyadari hidupnya berharga, mulia dalam pandangan Tuhan. Orang Kristen tidak menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia dengan luar biasa, kasih yang luar biasa. Sementara dia menerima semua itu dari Tuhan, dia mencueki Tuhan, dia membuang Tuhan, dia membelakangi Tuhan, dia gak pedulikan Tuhan. Kalau sudah dibegitukan gimana?
Orang banyak berbuat hal yang luar biasa kepada saudara, tapi saudara nggak pernah anggap orang itu. Kalau saudara dibegitukan gimana? Saudara berbuat baik sama saya terus, mengasihi saya luar biasa, tapi saya nggak pernah peduli saudara. Reaksi saudara gimana? Banyakan orang mau dicubit, banyakan orang maunya nyubit. Tapi kalau dicubit nggak mau. Kita seringkali mencubit Tuhan. Tapi ketika Tuhan mencubit kita mengatakan Tuhan tidak punya kasih. Tuhan jahat. Ayo kita berubah, saudaraku. Ya. Yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke 3 petang nih. Kornelius ditemui oleh malaikat jam 3. Sekali lagi Alkitab menulis gamblang. Alkitab menyatakan secara terang benderang, saudaraku. Tidak disamarkan, tidak pakai bahasa ilustrasi, tidak pakai bahasa perumpamaan, tidak memakai bahasa kiasan, tapi dengan terang benderang jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakainya berkilau-kilauan. Cornelius, seorang perwira Itali, bukan orang Yahudi, tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa jam 3 petang. Sekali lagi, surga datang, malaikat Tuhan datang menghampiri kepada Cornelius. Tadi Tuhan datang waktu angin sakal jam 3. Sekarang malaikat Tuhan datang jam 3 lagi, saudara. Next berikutnya. Perhatikan KPR 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Ini korban petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Cornelius jam 3. Kenapa dia berdoa? Karena dia tahu ini waktunya sembahyang. Wah, ya kan? Ini waktunya mempersembahkan korban petang. Dan ketika mereka lakukan, ada lawatan Roh Kudus. Next berikutnya. Waktu yang ditetapkan Tuhan, korban pagi, korban petang. Kenapa? Lihat ini. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Orang Israel dalam mengambil mana, saudara dibaca semua Keluaran 16. Saya nggak bisa jelaskan secara detail. Harus diambil antara jam 3 sampai jam 5 sebelum terbitnya fajar pagi. Karena lihat, ketika matahari panas, cairlah itu. Karena setelah fajar menyingsing, mana tersebut mencair. Jadi pagi hari, waktu jaga pagi tadi, orang Israel tahu Tuhan kasih mana di jam-jam itu. Tuhan sediakan berkat di jam-jam itu. Kalau mereka nggak ambil, mereka nggak dapat. Seringkali kenapa kita lost, kehilangan momennya Tuhan terus. Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan, tapi kita nggak ada di sana. Kita nggak ada di sana, kita nggak hadir di situ, saudaraku. Next berikutnya. Nah, ini semakin memperjelaskan. Ada sebuah buku, Direbut dari Cengkeraman Iblis. Ini ditulis oleh Mukendi. Mukendi ini seorang yang dukun Afrika. Dukun Afrika. Dia diserahkan oleh orang tuanya kepada Lucifer, kepada iblis. Dan Tuhan beranugerah kepada dia, menyelamatkan dia dari cengkeraman iblis. Dia jadi dukun di Afrika, saudara.
Dia tahu dunia kehidupan kegelapan, dunia kehidupan iblis dia tahu. Karena dia bersekutu dengan iblis. Sampai dikatakan dia minum dari apa yang diberikan oleh iblis. Sampai dikatakan di buku itu seperti itu. Kalau saudara mau bukunya, nanti saya kirim berupa PDF-nya. Saya punya bukunya, tapi lagi saya cari nih keselip di mana karena pindahan ruangan waktu itu. Waduh, saya jadi keselip ya, belum ketemu saudara. Tapi puji Tuhan saya dapat yang PDF-nya. Di halaman 65, saya masih ingat nih. Halaman 65. Mukedi menyatakan ini, menulis ini. Ya. Inilah waktu-waktu kegiatan di bumi, di alam roh. Ya. Jam 00 sampai jam 1 itu kehadiran Lucifer. Nanti sudah baca aja ya. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu, terlalu lama nanti. Tapi saya mau garis bawahi di jam yang kita bahas. Ada apa di jam 3 pagi dan ada apa di jam 3 petang. Sudah perhatikan, cari mana jam 3 ini. Ada apa kehidupan di alam roh ini? Kepenuhan hadirat Allah, Roh Kudus dan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau waktu sudah berdoa di jam-jam ini, jam 3 sudah masuk. Ini suasana atmosfernya ini lagi kepenuhan roh Allah nih. Hadirat Allah nih di alam rohnya tuh. Kita lihat yang jam 3-nya sekarang. Mana jam 3? Nah ini. Kepenuhan hadirat Allah, Roh Kudus dan para malaikat Allah. Jadi di jam-jam itu atmosfernya penuh dengan hadirat Allah. Oke, kita lewat dulu. Next berikutnya. Kita cocokkan, dikaji ulang dengan firman Tuhan. Ini memang perlu kajian yang lebih dalam lagi, tetapi paling enggak kita dapat di atasnya dulu. Belum sampai ke dalamnya belum. Tuhan menasihatkan, Tuhan memerintahkan. Markus 13 ayat 35. Inilah perubahan jam jaga zaman Yahudi kuno dan zaman Yesus. Yesus mengubah yang dulu hanya 3 jam jaga, yang masing-masing 4 jam, sekarang dijadikan menjadi 4, masing-masing 3 jam. Menjelang malam, tengah malam, larut malam, pagi buta. Ya. Menjelang malam mulai tetap sama jam 6 sore sampai jam 9. Kalau tadi jam 10, sekarang sampai jam 9. Tengah malam jam 21, jam 9 malam sampai jam 00. Larut malam jam 00 sampai jam 3. Nah, ini pagi-pagi buta tadi yang Yesus pergi, Markus 1:35 tadi. Ketika hari masih gelap, yang dipakai waktu ini. Karena Yesus hidup di zaman ini kan, bukan di zaman Yahudi kuno. Ya, jam 3 sampai jam 6, pagi-pagi buta, waktu hari masih gelap. Markus 1:35 tadi. Tuhan mulai beraktivitas. Kalau saudara lihat, ini ada di sini semua. Yang tanda merah ini. Ya. Nanti saya kasih lah. Saya kasih. Next berikutnya dulu. Itu yang tadi saya bilang. Jam 3 pagi, jam 3 sore ada panahnya. Ya. Oke. Ini yang tadi saya jelaskan di atas. Saya kasih ada panahnya. Next berikutnya. Ini sebagai penutup. Nama Yesus tidak kehilangan kuasa, tapi banyak umat Tuhan yang kehilangan kuasa. Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kepadamu kuberikan kuasa. Tapi kenapa kuasa itu nggak bisa kita gunakan? Bukan Tuhannya yang berubah, tapi kitanya yang berubah. Karena kita tidak berdoa sebagaimana seharusnya. Tidak ada hal yang tidak terjangkau oleh doa. Tidak ada yang tidak terjangkau oleh doa. Semua dapat dijangkau oleh doa. Kecuali
hal itu di luar kehendak Tuhan. Kalau saudara minta di luar kehendak Tuhan, itu tidak terjangkau. Berdoalah untuk hal-hal yang besar, harapkanlah hal-hal yang besar, bekerjalah untuk hal-hal yang besar. Tetapi di atas semua itu berdoa. Berdoalah seolah-olah segala sesuatu bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung pada kita, saudaraku. Tapi saudara, bagian saudara bekerja seolah-olah segala sesuatu bergantung pada Anda. Orang et labora, bekerja dan berdoa, berdoa dan bekerja. Berdoa bukan menyuruh Tuhan melakukan sesuatu. Berdoa bukan menyuruh Tuhan melakukan sesuatu, tapi berdoa meminta supaya Tuhan melaksanakan kehendak-Nya di dalam kita dan melalui kita. Makanya Yesus berdoa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin, saudaraku. Ketika di Taman Getsemani juga sama, bukan kehendakku. Ya memang kalau mungkin lalukan, kata Tuhan, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu. Kalau kita punya paradigma seperti ini, luar biasa. Seringkali masalahnya ketika kita berdoa, kehendakku yang harus jadi, permintaanku yang harus jadi, tapi kita lupa memenuhi kehendaknya Tuhan. Berdoa bukan meminta kehidupan yang mudah, tapi berdoalah Anda menjadi orang yang lebih kuat. Jangan berdoa gini, Tuhan kasih aku masalah yang ringan-ringan aja, Tuhan. Tapi berdoalah, Tuhan kasih aku kekuatan, kecakapan, kesanggupan untuk menanggung segala perkara dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadamu. Itu doa kita. Jadi apapun masalah yang Tuhan izinkan, kita sudah siap, saudara. Amin. Week yang terakhir, yes, selamat bergesit, ya. Selamat gesit, saudara. Terus lakukan kehidupan, gaya hidup intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita